apartemen tuh return of investment-nya lebih tinggi. Jadi misal kita punya apartemen senilai 300-400 juta, disewakan tuh bisa sampai returnnya per tahun tuh bisa 8%. Lagi masalah yang 12 hal itu tadi. Apakah itu sudah diselesaikan semua? Sudah semua. Wah, boleh dijelaskan. Apa Jadi aja? kita Dan akhirnya banyak orang itu sampai 10 tahun belum pecah sertifikat. Betul. Nah, Pak Hadi bisa confirm bahwa ini isu pecah sertifikat nggak ada di Amega Westpark? nggak ada. Karena kita sudah mulai masukkan untuk pemecahan sertifikat. Sudah mulai start. Kira-kira Jadi sebelum bangunan jadi kita sudah switching. Luar biasa. Ya, sudah terima izin sertifikat. yang tadi 12 itu adalah apa? Bukan 12, 6 izin. Sudah kita selesaikan semua. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Nah, jadi Anda datang ke lokasi, Anda buktikan sendiri, rasakan, baru tentukan pilihan. Betul. Apakah sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, ditagih nih. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di Level Up Podcast. Hari ini, waduh, kalian kalau lihat judulnya aja, ini sudah sesuatu yang heboh ini. Beneran nggak ini? Atau cuman clickbait? Atau cuman menarik view? Menurut saya tidak. Karena sekali lagi Level Up ini selalu mengajarkan sesuatu yang positif dan pasti bermanfaat bagi para generasi muda. Welcome back Pak Adi. Halo Pak Chandra. Jumpa lagi. Kita pernah membahas yang lalu bagaimana mengatasi supaya keluar dari developer yang bermasalah dan memberikan solusi. Nah, kali ini sesuatu yang disukai sama anak-anak muda. Benerkah ini bisa serasa punya rumah di Singapura cuma dengan nggak sampai 1 miliar ini, 900 juta ini. Ini kita akan cek kebenarannya setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Adi, welcome back. Halo. Wah, ini judulnya keren banget ini. Ini bisa diceritakan apa sih sebenarnya project ini, namanya Amega Westpark ya. Ini apa sih kalau boleh diceritakan sedikit? Jadi Amega Westpark ini seperti yang podcast sebelumnya itu inilah hasil pengembangan dari Amega Crown Residence yang sudah diserah terima. Kita bersusah payah menjaga keinginan untuk mengekspansi. Pada waktu pandemi, akhirnya kita malah bisa di masa pandemi kita ekspansi. Ya proyek inilah. Jadi proyek ini nanti at the end itu akan mencapai sekitar 38 hektar, hampir 40 hektar. Pengembangannya. Kita sedang pembebasan tanah di belakang. Nah, kenapa kok disebut rasa Singapura? Rasa Singapura. Karena dari awal saya sendiri seorang arsitek Pak Chandra. Iya, betul. Kepinginnya ya mendesain sendiri gitu. Iya, betul. Tapi saya pilih untuk mencari arsitek dengan hati-hati sekali. Itu memang yang beda dengan desain kebanyakan. Jadi desainnya kali ini kami sebut sebagai minimalis nature gitu. Benar-benar ini dari alam. Bahkan warnanya itu kami pakai warna alam. Itu cuma warna kayu, warna air biru. Setelah itu warna coklat tanah. Dan warna putih, itu aja, tidak ada warna lain. Nah, itu artinya wood, stone, green, hijaunya dari daun ya, bukan warna bangunan. And white. Nah, pada waktu saya mencari arsitek, ini panjang ceritanya. Jadi saya sudah mencoba untuk menghubungi arsitek top di kota ini gitu. Beberapa. Akhirnya setelah ngomong-ngomong, saya kok rasanya tidak cocok gitu ya. Ini ya kebanyakan ya ada di Surabaya gitu. Karena Surabaya kebanyakan dia pakai arsitek-arsitek ini kan. Nah, karena saya seorang arsitek, saya bisa merasakan spiritnya gitu. I see. Nah, akhirnya saya ke Jakarta. Saya kepingin yang cocok. Bukan bagus ya, tapi cocok sama saya. Ketemunya namanya Genius Logi, yaitu Alex Bayu Saputro. Halo Pak Alex. Akhirnya singkat cerita saya ngomong-ngomong terjadi kecocokan. Pertama kali dia tanya konsepnya dibawa kemana? Ke alam. Kita ada kecocokan gitu. Akhirnya saya cocok, akhirnya dia mendesain. Dan dia memang arsitek yang memang taste-nya itu taste Singapura gitu ya. Menurut saya Genius Logi ini juga istilahnya expert Pak Chandra, karena dia pemenang berbagai penghargaan dan nggak cuma penghargaan lokal, penghargaan internasional. Dan yang saya cocok lagi. Sekarang kiblat kita kemana sih? Kalau kita ke Jakarta kiblatnya kemana? Ke Singapura kan? Karena iklimnya sesuai gitu. Iklim sesuai. Akhirnya saya minta gayanya ya kurang lebih ke Singapura.
Singapura itu sekarang apartemen aja kalau di pinggiran aja sudah harganya mana ada yang di bawah 7-8 M sudah nggak ada gitu ya kan. Apartemen tuh ya. Ini rumah ya ini. Dan rumah ini kita jualnya starting from di bawah 1 M. Dengan desainer yang memang internasional, award winning, yang memang internasional gitu. Nah, sekarang gini. Oke, let's say namanya orang itu kan ada uang ada barang, karena kita ini kembali lagi, tapi ini bukan di Singapura ya guys. Mungkin Singapura bisa dapat 900 juta ya. Tapi kalau Anda misalkan punya rumah di Singapura, sekarang rumah di Singapura di tengah kota Anda punya rumah itu pasti sultan, crazy rich banget. Makanya kalau kamu pernah lihat film Crazy Rich Asian, mungkin rumahnya itu sudah di Singapura itu rumah kecil aja itu harganya mungkin bisa 50 miliar, 60 miliar. Itu di Singapura wajar banget orang bisa punya rumah. Bahkan punya apartemen aja itu yang unitnya kecil aja 2-3 itu kalau di tengah kota itu mungkin paling minim sekarang bisa sekitar 30-40 miliar gitu. 1 meter bisa harganya di Singapura tuh 200 sampai 300 juta per meter itu ya. Nah, sekarang di Surabaya Pak Hadi dengan sangat yakin ya konsep ini itu harganya cuma nggak sampai 900, harganya cuma 900 juta. Itu luas berapa? Start. Itu sekitar luasnya 60 meter sekian. 70-an. 60 meter ya. Tapi karena desainernya ini expert ya, dia didesain dengan sangat efisien. Jadi misalnya nih, itu berapa lantai? 2 lantai, Pak. Wih, 2 lantai sekali. Ya. Bahkan sekali. Yang di hook, yang di pojok itu, kita kasih desainnya kolam renang. Iya, ada kolam renangnya. Ada kolam renang. Iya. Rumah 900 juta dapat kolam renang. Bukan 900 ya, bukannya 900 itu lebih tinggi. Lebih tinggi, Itu starting from gitu ya. Iya. Artinya di bawah, istilahnya di bawah 1 M starting from dengan luas tanah sekitar 60 meter persegi. Kali 10. Itu bisa seperti itu. Bisa. Oke, satu lagi. Nah, kembali lagi kalau kita lihat dari video kita yang pertama, kembali lagi masalah yang 12 hal itu tadi. Apakah itu sudah diselesaikan semua? Sudah semua. Wah, boleh dijelaskan. Jadi kita sudah urus perizinan mulai awal, tetapi karena ini bukan tower, tidak sekompleks yang tower ya. Itu kurang lebih ada 5 atau 6 perizinan, kita sudah selesaikan. Bahkan nanti kita berencana, nggak cuman kita itu selesaikan perizinan, tetapi kita sampai split sync, Pak Chandra. Sampai? Split sync sertifikat. Jadi orang beli cash langsung kita kasih. Dalam beberapa bulan ke depan kita sudah akan split sync sertifikat. Ini seringkali jadi isu ketika orang membeli tanah atau rumah di perumahan. Perca sertifikat itu menjadi hal yang isu yang yang sudah klasik, dan akhirnya banyak orang itu sampai 10 tahun belum pecah sertifikat. Nah, Pak Hadi bisa confirm bahwa ini isu pecah sertifikat nggak ada di Amega West Park? Nggak ada, karena kita sudah mulai masukkan untuk pemecahan sertifikat. Sudah mulai start. Kira-kira jadi sebelum bangunan jadi kita sudah split sync. Luar biasa. Ya, sudah izin yang tadi 12 itu AMDAL apa? Bukan 12, 6 izin. Sudah kita selesaikan semua. Kalau yang apartemen 12 izin. 12. Kalau perumahan 6. Itu semua udah clear ya? Clear. AMDALalin, pil banjir, AMDAL, setelah itu block plan kita sudah selesaikan. Sama ada beberapa izin lainnya. Gitu. Dan ya, sekali lagi di Level Up Success Before 30 saya jarang banget mengundang pemilik properti atau apa, karena sekali lagi kita itu kalau membeli barang atau membeli sebuah unit atau rumah, terutama properti, jangan sampai yang kita pilih itu developer yang salah. Itu saya selalu tekankan berkali-kali Pak Hadi. Namanya orang ini pertama kali loh Pak. Mereka tuh punya duit, carinya setengah mati, kerja dari nol atau mungkin bisa jadi ya kalau orang tuanya ngasih warisan. Ini dia pekerjaan dia utama, kayak Pak Hadi awal pertama nabung bersama istri berdua. Lah kalau salah pilih developer ini kan uangnya hilang Pak. Itu banyak yang terjadi. Terutama juga saudara-saudara kita yang di luar Pak. Misalkan mereka jadi TKI, TKW, mereka tuh pengen punya rumah Pak di kampung mereka. Akhirnya nggak salah gitu. Tapi kalau mereka tuh sampai ketipu kalau oleh developer yang menjanjikan hal-hal itu yang berbahaya. Nah, 6 hal yang tadi sudah Bapak selesaikan. Menurut Bapak, selain 6 hal tadi, apa kelebihan ini dibanding perumahan yang sejenis? Jadi seperti podcast yang pertama, saya sudah bergelut di bidang ini sudah hampir 20 tahun ya. Jadi saya tahu bahwa pemilihan lokasi itu sangat penting. Nggak cuma itu, segala legalitas kita cek. Akhirnya saya milih Amega West Park ini karena beberapa alasan. Satu, kenapa? Karena dia langsung bertetangga dengan Golf, Pak. Golf salah satu pengembang besar, yaitu Citraland. Gitu. Langsung dia nempel, bersebelahan gitu. Gitu. Ya, yang kedua, akses.
Akses. Ya, jadi di Surabaya Barat itu kan mulai terjadi macet sekarang. Jadi dia kalau ngakses tol yang di KLBM itu di Rejo itu dekat dia. Jadi kita langsung bisa tembus ke Amega nih dalam waktu 15 menit aja. Gitu. Jadi keluar tol langsung bisa. Langsung, ya itu dekat gate tol. Seperti yang saya cerita, Amega yang Kronres ini kan juga dekat gate tol. Iya, Nah, itu. Yang ketiga, itu dia diapit oleh 2 university besar. Satu Universitas Ciputra, yang kedua Universitas Petra yang akan dibangun. Oh, Petra akan dibangun. Dekat sekali, ya. Dekat sekali. Dekat. Kita Ciputra, berada di tengah-tengahnya. Universitas Ciputra berapa jauh kalau dari situ? 3 menit aja. Oh. 3 kilo. Ada akses langsung ke sana. Langsung jalan dia. Oh, I see. Iya. Berarti mungkin orang tua yang pengen bercita-cita nyekolahkan anaknya ke Universitas Ciputra Boleh Surabaya di sana. di seluruh Indonesia yang penonton ini, Anda kalau juga pengen jangan cuma anaknya ngekos, siapa tahu bisa punya rumah di sini itu juga boleh gitu. Boleh. Karena Ciputra sendiri juga setahu saya mereka itu kan juga punya tower dan apartemen juga ya Pak ya. Kalau saya nggak salah. Betul. Tapi ini rumah gitu ya. Rumah. Dengan harga yang dalam tanda kutip masih under 1 M. Dan itu kita luar kemas biasa. dengan gaya Singapura. Terus apa lagi kelebihannya Pak? Kelebihannya yaitu legalitas prima gitu. Terus kita bikinnya itu seperti yang saya bilang, saya selalu mencari solusi gitu dari kelemahan-kelemahan produk yang sudah ada. Ya. Nah, jadi contohnya kayak orang yang masuk gitu ya, karena isunya itu selalu di parkir mobil kan Pak Chandra ya? Parkir mobil depan. Kita tidak ada satupun unit yang parkirnya 1. Semua 2. Semua 2. Terus kita selain kita kasih akses untuk mobil, itu di area komersial juga bisa tembus. Jadi kalau kita terima tamu, itu bukan tamunya yang masuk ke klaster, tapi penghuninya yang keluar ke area komersial untuk dia ketemu satu gathering space di situ. Area komersialnya itu seperti apa aja kalau boleh tahu? Jadi di situ ada Soho yang kita kemas untuk menghadap ke timur, ya, karena kan orang menghindari barat. Nanti Soho-nya itu akan kita bikin 3 tingkat, ya, itu yang bawah bisa untuk kayak semacam showcase gitu ya, kayak toko. Yang kedua bisa kantor, yang ketiga tempat tinggal, dan ini punya akses sendiri-sendiri Pak Chandra. Dan tidak cuma itu, area ini bisa diakses dengan hanya berjalan kaki, tidak lewat gate utama, dengan kartu akses. Jadi cuma penghuni yang bisa keluar ke tempat itu, tapi tamu nggak bisa masuk. Jadi kalau kita ketemu ya di depan. Itu saya sebut sebagai lobby cluster. Ini inovasi baru sih. Kita belum. Sepertinya perumahan konsep seperti ini di Surabaya sudah ada atau belum ya? Belum banyak, belum ada. Menurut saya belum ada. Belum saya lihat. Belum saya lihat. Ya. Yang kedua, ini kan kawasan ini kan besar. Jadi kita bikin main roadnya itu besar, Pak. Main roadnya, jalan itu yang penting 4 jalur. 4 jalur 16 meter. Nah, setelah itu kita bikin lagi yang namanya front edge road seperti yang di Jalan Ahmad Yani. Nah, kenapa kok di perumahan elit yang sekarang itu kita jadi kerasa elit? Kenapa? Karena jalan utama sama jalan klaster berbeda. Dan antara jalan utama itu tidak dipunggui rumah atau ada rumah. Nah, itu kita terapkan di klaster ini. Jadi bahkan sampai arah hadapnya kita bikin utara selatan semua. Hampir semua kecuali yang hook ya. Jadi waktu orientasi, waktu kita bikin jalannya, kita sudah perhitungan matang. Jadi nanti itu akan saya cerita di PK-nya, nanti ada videonya sendiri tentang kelebihannya produk ini. Jadi mulai dari pemilihan lahannya, mulai dari aksesnya, yaitu bahwa dia diapit 2 universitas. Yang kedua ini Sunrise Property namanya, karena daerah yang berkembang, yang menganti, yang sudah prospek karena di sebelahnya golf, ya kan, bersebelahan dengan Ciputra Golf. Jadi betul-betul suasana nuansa kayak di Singapura, bener ya? Setelah itu desainnya yang membuat dia seperti Singapura. Setelah itu kita juga planning untuk pengembangannya itu ada now. Sekarang orang tidak menikmati tanah kosong, tetapi kita kembangkan dengan leisure park. Setelah itu nanti 5 tahun kita akan robohkan menjadi commercial park. Kita sudah pikirkan detail itu. Gitu. Nah, terus setelah itu kelebihannya lagi bahwa dia jangkau Pak Chandra. Harganya harganya. Karena ini nanti cicilannya itu angsurannya kita set mulai 5, 6, 7 juta. 5, 6 sampai 7 juta per bulan. Jadi 2 kamar 5 jutaan. 3 kamar 6 jutaan. 4 kamar 7 jutaan. Kalian yang keluarga-keluarga baru yang bercita-cita pengen punya rumah di Surabaya. Nah, saya rasa ini adalah sebuah solusi ya. Betul. Jadi 2 kamar 5 jutaan. 5 jutaan. Itu angsurannya ya. Angsurannya KPR ya. KPR ya. KPR dengan bank-bank yang
sudah ada lah ya. Sudah istilahnya sudah terkenal lah ya. Terkenal. Yang sudah terkenal mensupport pembangunan properti 3 kamar 6 jutaan, 4 kamar 7 jutaan. 4 kamar 7 jutaan. Wah, ini menurut saya cukup menarik bagi keluarga-keluarga baru, anak-anak muda baru yang bercita-cita pengen punya rumah, pengen punya ini. Saya rasa ini bisa jadi solusi juga. Betul. Dan nah, sekarang gini nih. Pertanyaan saya satu sekarang. Kenapa harus memilih tadi kan sudah ya. Kenapa kok harus memilih kawasan di Amega West Park? Selain tadi akses sama tol dekat, universitas dekat ya. Apalagi dibanding kalau rumah sama apartemen itu apa sih plus minusnya? Rumah itu dia mendapat tanah. Oke. Ya, seolah-olah orang merasa aman. Ya, seolah-olah ya. Ya, tetapi kalau apartemen itu beda Pak Chandra. Ya. Apartemen itu untuk yang mobile, yang nggak mau repot gitu, nggak usah ngurus taman, nggak usah ini. Dan ya. Apartemen itu return of investment-nya lebih tinggi. Jadi misal kita punya apartemen senilai 300-400 juta, disewakan tuh bisa sampai return-nya per tahun tuh bisa 8%. Itu lebih tinggi dari rumah. Lebih tinggi dari rumah. Jadi plus minus ruko, ya. Oh, apartemen kayak gitu. Betul. Ya. Tapi ya lihat-lihat apartemennya dulu dong. Nah, di kita ini kita fasilitasi. Jadi sampai hari ini orang yang pembeli yang di atas apartemen kita ini yang Amega Crown Residence dititipkan ke pihak kami itu habis. Karena kita juga waktu milih project ini kan saya juga berhitung teliti gitu ya. Dan kita juga diapit oleh 2 universitas besar. Poltek Pelayaran, bahkan 3 ya. Poltek Pelayaran, UINSA, Sunan Ampel, dan UPN. Berarti Pak Hadi ini memang kalau mengincar sebuah lahan atau lokasi itu pasti sudah riset dulu. Riset Pak, panjang risetnya. Panjang ya. Iya, berbulan-bulan. Jadi pasti ada universitas. Universitas nggak ada matinya toh Pak. Nggak ada matinya. Jalan tol itu kemudahan akses pasti nggak ada matinya. Jadi itu salah satu ciri khasnya ya. Akses dan penunjangnya sekitar. Nah, penunjang ini akan dia tuh istilahnya meningkatkan kebutuhan gitu. Gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu apa itu Amega West Park, di sini ada Instagramnya, kalian silakan hubungi. Ada nomor, nanti juga ada admin yang akan kalau Anda mau tanya-tanya silakan langsung kontak sama beliau. Nah, setelah itu gini Pak, kalau kita bicara perumahan bagus ya, di bawah 1M. Saya rasa sekarang di Surabaya atau di kota besar juga sekarang berlomba-lomba mereka membangun rumah di bawah 1M. Iya betul. Ya. Apa kelebihan Amega West Park-nya dibanding dengan proyek yang lain, Pak? Yang di Surabaya kalau kita lihat. Jadi saya perhatikan semua detailnya, Pak, karena saya sendiri arsitek. Yes. Ya, jadi saya benar-benar waktu bikin kawasan ini saya riset. Saya riset mulai dari lokasi, legalitasnya, kita clearkan semua. Seperti yang saya cerita di podcast pertama, kami berusaha untuk memberesin semua yang menjadi penghambat di depan itu di depan. Selesai semua. Setelah itu kami bisa berlari kan. Bahkan serah terimanya ini saya cadangkan, saya rencanakan tahun depan langsung. Karena apa? Karena unit kita sudah siap, perizinan sudah clear, bahkan sertifikat ada, langsung bisa di KPR. Gitu. Bahkan ini nanti kita akan kasih program KPR Express. Jadi KPR-nya dia sekarang langsung bisa. Karena kan kita sudah lengkap perizinannya. Oke. Istilahnya KPR Express. Jadi sampai detail sampai ukuran bahan, kemudian lokasi, kemudian view, kemudian suasana, itu pasti ada yang rasakan berbeda. Betul, pasti dirasakan berbeda karena apa? Karena kalau nggak percaya buktikan sendiri. Jadi Anda datang ke lokasi, Anda buktikan sendiri, rasakan, baru tentukan pilihan. Betul. Apakah sesuai nggak? Kalau nggak sesuai ditagih nih. Pak Hadi, saya seneng banget Pak Hadi datang ke Level Up karena apa yang Pak Hadi sampaikan itu adalah solusi. Selalu solusi bagi penonton setia yang kita sebut fans kita, sahabat SP30. Mereka tuh nonton itu mau dapat sesuatu, Pak. Oh, benarkah ini bisa jadi solusi? Jadi saya pengen punya rumah. Anak saya nanti mau kuliah di universitas ternama. Saya benar-benar cita-cita pengen pasangan muda, pengen punya rumah pertama. Ini solusi semuanya. Dan dengan 5 jutaan sudah bisa. Nah, itu sebuah solusi, Pak. Dan saya senang banget. Dan sekali lagi ini bukan cuma jual brosur ya, Pak. Ini bukan jual podcast. Bukan cuma jual video. Tapi apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan 101% bahkan. Kunjungi rumah contoh kami. Seperti kayak gitu ya. Langsung ada rumah contohnya. Ada rumah udah contoh, jadi. Betul. Udah jadi ya? Sudah jadi, Pak.
Keren. Iya. Dan nanti bisa langsung rasakan gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Tadi semoga proyeknya sukses. Amin. Dan semoga orang yang tinggal di Amega West Park, mereka juga bahagia, bisnisnya mereka maju, pekerjaannya lancar, karena semua karir pekerjaan sumber cari uang kalau nggak tinggal di rumah yang nyaman juga nggak enak. Betul. Nah, saya rasakan betul kalau saya itu keliling apartemen di mana-mana, saya itu paling seneng dengan lobbynya Amega. Betul. Kita itu bisa dapat inspirasi, tenang. Siapapun tamu yang saya ajak itu happy banget. Dan saya percaya saya akan mengalami hal yang sama nanti di Amega di West sana. Park. Ya, oke, Pak. Pak Adi, thank you banget, sukses. Makasih, dan kita selalu ya. tutup dengan salam kita, yaitu salam hebat luar biasa.